Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Nofriandi Pratama dengan NIM 22073014, di mana di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dengan materi piston. Poin pertama itu adalah latar belakang. Di sini kami belum mampu memahami sejarah dari piston, belum mampu memahami konsep dasar piston, belum mampu memahami komponen dan fungsi dari piston, belum mampu memahami cara kerja piston, belum mampu memahami jenis-jenis piston, belum mampu memahami letak dan arti kode dari piston lebih lanjut mengenai materi yang berjudul piston. Yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama itu mahasiswa belum mampu memahami sejarah piston. Yang kedua, mahasiswa belum mampu memahami konsep dasar piston. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memahami komponen dan fungsi piston. Yang keempat, mahasiswa belum mampu memahami cara kerja piston. Mahasiswa belum mampu memahami jenis-jenis piston. Yang keenam, mahasiswa belum mampu memahami letak dan arti kode dari piston. Dan poin yang ketiga itu adalah tujuan. Mahasiswa mampu memahami sejarah dari piston. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari piston. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami komponen dan fungsi dari piston. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami cara kerja dari piston. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis piston. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami letak dan arti kode dari piston. Sejarah dari piston. Mulai dari abad ke-17, Denis Papin seorang ilmuwan Prancis abad ke-17 yang mengembangkan mesin uap pertama yang menggunakan piston. Dan yang pada abad ke-18, James Watt, Thomas Newcomen, dan Richard Swift. Watt dan akhir-akhir abad ke-18 memperkenalkan piston ganda yang meningkatkan efisiensi mesin uap secara signifikan. Dan pada abad ke-19 ini, mesin uap dengan piston menjadi inti dari banyak industri seperti pertambangan, manufaktur, dan transportasi kereta api. Dan pada abad ke-20 terjadi berbagai inovasi dalam desain dan material piston untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dari mesin. Dan selanjutnya itu adalah konsep dasar dari piston. Pada beberapa piston dilengkapi penahan panas atau head dam. Di dalam kepala piston pada torak lainnya, celah pegas piston pertama pada kepala piston dicor atau dibuat dari FRM, fiber reinforced metal. Juga celah pegas bagian atas dari piston untuk pendingin. Beberapa piston dibuat dengan cocking canal dalam kepala piston. Cocking canal ini adalah suatu celah pada bagian dalam dari kepala piston didinginkan oleh oli yang diinjeksi dari nozzle oli tepat melalui celah ini. Dapat kita lihat di gambar sebelah. Komponen piston. Yang satu, kepala piston. Kepala piston membentuk satu bagian ruang bakar dan merupakan bagian yang selalu terkena kondisi temperatur tinggi karena terletak di dalam silinder, tetapi tidak dapat didinginkan secara langsung oleh air pendingin atau udara luar. Akibatnya, temperatur kepala piston jadi jauh lebih tinggi dibandingkan temperatur piston skir. Komponen yang kedua adalah ring piston. Ring piston merupakan komponen mesin yang terletak di dalam silinder blok dan menempel di groove piston. Bentuk ring piston mirip seperti gelang yang memiliki celah pada kedua ujungnya. Ring piston telah didesain berdasarkan tuntutan fungsinya, yaitu sebagai mencegah kebocoran kompresi di dalam ruang pembakaran. Fungsi piston. Fungsinya yang pertama itu menghisap, mengkompresi gas baru dan membuang gas bekas hasil pembakaran. Yang kedua itu merubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya dorong pada setang piston atau seher. Yang ketiga, mengatur pemasukan dan pembuangan pada motor 2 tak. Piston mempunyai pembebanan tugas yang berat, antaranya yaitu yang pertama menerima tekanan dan temperatur gas pembuangan yang tinggi.
Yang kedua itu menerima gaya percepatan yang tinggi. Yang ketiga menerima gaya gesek dan gaya samping. Selanjutnya itu adalah cara kerja piston. Yang pertama itu langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak ke bawah dalam silinder menciptakan ruang di atasnya. Pada saat yang sama, katup isap terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk udara. Di mana didefinisikan di sini secara mudahnya langkah isap itu katup masuk terbuka, katup buang tertutup, dan yang ketiga piston bergerak KTM A, KTM B. Itu ditandai dengan langkah isap. Yang kedua, langkah kompresi. Setelah pada piston mulai bergerak ke atas dalam silinder, menekan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Katup masuk udara dan katup buang ditutup. Kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran, mempersiapkan untuk pembakaran. Secara mudahnya dapat ditandai dengan katup masuk tertutup, katup buang tertutup, dan piston bergerak ke TMB ke TMA. Yang ketiga itu langkah usaha. Pada langkah I, pada langkah ini, busi menyala menyebabkan pembakaran cepat campuran udara dan bahan bakar. Proses pembakaran ini menghasilkan gas yang panas dan bertekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah dalam silinder dan dapat ditandai dengan secara mudahnya yaitu yang pertama katup masuk tertutup, katup buang tertutup, dan piston bergerak ke ETMA dan KTMB. Yang terakhir itu adalah langkah buang. Piston bergerak ke atas lagi mendorong gas buang keluar dari ruang bakar melalui katup buang yang terbuka. Gas buang kemudian dialirkan ke sistem knalpot untuk pembuangan ke lingkungan. Secara mudahnya dapat ditandai dengan katup masuk tertutup, katup buang terbuka, dan piston bergerak ke TMB ke TMA. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari piston. Yang pertama itu adalah ada piston konvensional. Piston konvensional adalah tipe piston yang paling umum digunakan dalam mesin pembakaran internal. Piston konvensional terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala piston, batang piston, dan badan piston. Yang kedua itu piston ringan. Piston ringan atau lightweight piston adalah tipe piston yang memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan piston konvensional. Piston ringan biasanya terbuat dari bahan aluminium atau titanium yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi namun tetap ringan. Yang ketiga adalah piston dome. Adalah tipe piston yang memiliki bentuk kepala yang menonjol ke atas sehingga tampak seperti dome atau kubah. Bentuk piston dome ini memberikan beberapa kelebihan dalam kinerja mesin, terutama pada mesin dengan pembakaran langsung. Yang keempat itu piston disc. Adalah tipe piston yang memiliki bentuk kepala yang cekung atau berlekuk ke dalam sehingga tampak seperti sebuah piring atau mangkuk. Bentuk piston disc ini memberikan beberapa kelebihan dalam kinerja mesin, terutama pada mesin dengan pembakaran tidak langsung. Yang kelima itu piston turbo. Piston turbo adalah jenis piston yang dirancang untuk digunakan pada mesin dengan sistem turbocharger atau supercharger. Turbocharger dan supercharger adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan performa mesin dengan menambahkan tekanan udara yang lebih tinggi ke dalam ruang bakar. Letak dan arti kode dari piston. Letak kode biasanya terletak pada bagian atas piston atau di salah satu sisinya. Letak kode bisa berbeda-beda tergantung pada produsen piston tersebut. Arti kodenya meliputi yang pertama itu adalah ukuran piston, yang kedua kelas material, yang ketiga itu tipe piston, yang keempat nomor partnya, yang kelima arah pemasangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan piston adalah sumber geser yang terpasang di dalam sebuah silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik, pneumatik, dan silinder pompa. Piston pada mesin juga dikenal dengan istilah torak adalah bagian par dari mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai penekan udara masuk dan penerima tekanan hasil pembakaran pada ruang bakar.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.